Halo teman-teman, hari ini kami akan menjelaskan cara menggunakan Oracle VM VirtualBox untuk menjalankan virtual machine dalam komputer kalian. Kami juga tegaskan bahwa tutorial ini kami sediakan untuk Windows Host. Presentasi ini akan dipimpin oleh saya, William Firya Halim, dan kedua teman saya, Medi Gunawan dan Delon Yudhistira. Virtual machine adalah komputer berbasis software yang memberikan kalian akses untuk menjalankan operating system dan aplikasi dalam operating system komputer lainnya. Kekurangan pertama dari virtual machine adalah virtual machine bisa berjalan dengan pelan karena basically kita menjalankan dua komputer secara bersamaan. Pertanyaannya, kenapa kita mau menggunakan virtual machine? Kita dapat menggunakan virtual machine untuk misalnya mendownload versi Windows yang lebih tua di komputer kita. Atau mungkin kita ingin bereksperimentasi dengan Linux. Atau mungkin kita ingin untuk menginstal software yang tidak dapat berjalan di dalam komputer kita. Misal, game komputer yang lebih tua. Step pertama yang kita perlu lakukan adalah mendownload VirtualBox. Mari kita search VirtualBox di Google Search Bar dan klik link pertama yang muncul. Link tersebut akan mendirect kita ke virtualbox.org. Mari kita tekan tombol download di kanan dan kita akan di-redirect ke virtualbox.org wiki downloads. Step selanjutnya, kita hanya perlu klik host yang kita miliki di bagian VirtualBox Platform Packages. Dalam kasus ini, kita menggunakan Windows Host. Jadi kita klik saja dan download. Karena saya sudah mendownload VirtualBox ini, saya tidak akan mendownload ulang. Tapi untuk kalian yang mengikuti tutorial ini, silahkan download saja. Step kedua adalah mendownload ISO untuk operating system yang kita ingin jalankan untuk virtual machine kita. Sebuah ISO file, basically sebuah complete copy dari semua data yang kalian bisa temukan di CD, DVD, ataupun Blu-ray disc. Misal kita mau menginstal Windows 10. Kita perlu menginstal ISO untuk Windows 10. Dalam video ini, saya akan mendownload ISO untuk Ubuntu. Linux memiliki ribuan distribution, dengan Ubuntu menjadi distribusi paling terkenalnya. Perbedaan utama dari kedua distribusi adalah desktop environment-nya. Ubuntu memiliki GNOME Desktop, dan Ubuntu memiliki XFCE Desktop. Desktop environment Ubuntu memiliki atau memerlukan resource lebih dikit, maka dari itu cocok untuk virtual machines. Saya tidak akan melakukan deep dive perbedaan desktop environment mereka dalam video kali ini. Mari kita klik link yang akan saya berikan di dalam description. Ada beberapa files yang di-list di link ini. Namun, kita hanya peduli dengan file yang berakhir dengan .iso, yaitu yang ini. Kita bisa download, dan lagi, karena saya sudah mendownload .iso file ini, saya tidak akan mendownloadnya ulang. Untuk kalian yang belum, silahkan download saja. Sekarang, mari kita melakukan instalasi VirtualBox yang telah kita download. Proses ini sangat straightforward dan tidak perlu banyak pengetahuan teknikal. Sama seperti instalasi program lain ke Windows komputer. Kita hanya perlu double klik VirtualBox file yang sudah kita download untuk memulai proses instalasi.
Nah, ketika instalasi, kita akan dipresentasikan dengan beberapa opsi. Saya akan drop Python support karena saya tidak akan memerlukannya. Namun kalian bebas ingin default atau tidak. Saya akan klik icon drive dan pilih entire feature will be unavailable. Dan sekarang window-nya terlihat seperti ini. Pastikan juga alokasi ada di C drive, karena terkadang ada error yang muncul. Mari kita klik next dan install. Kita tunggu saja instalasinya. Sekarang kita bisa klik finish. Kita bisa centang juga untuk langsung memulai VirtualBox setelah instalasi. Oke, di sini saya akan melanjutkan. Ketika kita launch, akan muncul VirtualBox Manager. Nah, di manager inilah yang akan kita gunakan untuk membuat konfigurasi dan juga memanage semua virtual machine kita. Di bagian kiri, kita bisa lihat ada list dari virtual machine kita. Sekarang posisinya kosong karena kita belum membuat virtual machine kita. Untuk membuat virtual machine, mari kita klik tombol new di atas. Di sini posisi name masih kosong, kita bisa masukkan namanya Ubuntu. Dan jika ingin menginstal virtual machine selain di C, kita bisa atur di folder option. Ini adalah tempat virtual disk akan diinstal, maka dari itu pastikan kalian memiliki sekitar 30 GB untuk instalasinya. Di ISO image, pilih .iso file yang kita download tadi. Kita bisa lihat bahwa type dan subtype-nya secara otomatis akan dideteksi. Kemudian biarkan tombol skip unintended installation-nya kosong dan tidak perlu untuk dicentang. Sekarang kita klik unintended install. Di sini kita dapat men-setting kredensial yang kita gunakan untuk login ke dalam virtual machine kita. Di sini kita akan mengganti username menjadi William. Nah, secara default, password ketika tidak diubah adalah change me. Agar lebih mudah, password kita ubah menjadi William saja. Setelah itu, kita akan toggle guest edition dan install in background. Kita akan centang dua-duanya. Karena guest edition kita kosong, kita harus tambahkan di sini. Back other, program, secara default guest editions kita tambahkan di sini, program files, Oracle, VirtualBox, dan kita akan klik vbox guest editions.iso. Di sini udah berhasil ditambahkan dengan simbol centang. Ini akan memberikan kalian performa lebih bagus dan better usability. Kita sarankan untuk mencentang guest edition ini. Selanjutnya mari kita ke bagian hardware. Di layar ini kita dapat melakukan spesifikasi hardware untuk virtual machine kita. Kita dapat spesifikasi beberapa RAM yang virtual machine dapat gunakan dan juga jumlah prosesor yang dapat digunakan. Perlu diketahui juga bahwa alokasi yang kita gunakan untuk virtual machine ini akan mengambil dari host machine. Maka karena itu ada warna oranye dan merah di bagian kanannya. Jika kita alokasi semua resource kita ke virtual machine,
host mesin kita akan menjadi lambat. Untuk sekarang kita akan set performa jadi 4096 MB. Dan prosesor dinaikkan menjadi 2. Biarkan enable EFI kosong dan tidak perlu untuk dicentang. Perlu diketahui juga bahwa kita bisa mengganti alokasi memori ini di masa depan. Jika virtual machine berjalan dengan lambat, kita bisa menaikkan performanya dan meningkatkan base memorinya dengan mengalokasikan memori lebih banyak. Kemudian kita lanjut ke bagian hard disk. Di layar kita dapat alokasikan beberapa hard disk space untuk virtual machine kita, dan ini bekerja secara dynamic. Maksudnya space ini hanya akan digunakan jika memang VM memerlukan pada saat running virtual machine, kecuali kita mencentang pre-allocate full size yang di sini. Kita sarankan untuk tidak mencentangnya. Kita merekomendasikan memberi VM setidaknya 30 GB space. Di sini enaknya OS dan Guest Edition akan diinstal dengan sendirinya tanpa input dari kita. Dan biarkan hal ini terjadi sendiri, dan kita akan tahu ini selesai ketika kita melihat loading screen di preview. Sekarang kita hanya perlu menunggu preview menunjukkan login screen. Waktu yang diperlukan mungkin memakan waktu beberapa menit untuk installation-nya, jadi silakan ditunggu saja. Atau bisa langsung di skip setelah instalasi sudah selesai. Ketika sudah selesai, kita dapat klik show dan akan dipresentasikan oleh view window dan login screen. Kita perlu login dengan password yang telah kita setup ketika instalasi tadi. Setelah login, kita sudah berhasil menginstal VM dan menggunakan Ubuntu lewat Windows dengan memanfaatkan Oracle VirtualBox. Untuk shutdown VM, kita dapat klik Whisper logo di pojok kiri atas, kemudian klik power icon di kanan bawah, dan klik shutdown. Setelah mengikuti step-steps yang kami jelaskan, kalian telah berhasil menginstal dan menggunakan Oracle VirtualBox untuk menjalankan OS lainnya. Sekarang saya akan menjelaskan beberapa tips untuk
PM. Kita bisa enable toolbar, di mana ada beberapa opsi yang kalian mungkin ingin coba, seperti full screen atau multiple displays dan lain-lain. Untuk melakukan itu, mari kita klik settings dan navigasi ke user interface. Kita bisa centang show at top of screen dan dapat melihat banyak opsi seperti full screen, recording, text snapshot, dan lain-lain. Untuk melihat apakah ini berhasil, kita bisa klik start lagi. Kita bisa lihat bahwa toolbarnya sudah ada di atas. Untuk tes toolbar, mari kita tunggu loading terlebih dahulu. Saya akan login dengan password saya, dan saya akan coba full screen mode. Kita klik switch, dan untuk menutupnya kita tinggal klik shutdown lagi. Kita bisa lihat bahwa toolbar telah berhasil kita gunakan. Jika video ini bermanfaat, pertimbangkan untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih banyak.